Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 6 dengan judul hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dari kamu dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapapun melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Berbicara soal keluarga tidak hanya terbatas pada bapak, mama, atau suami, istri, dan anak-anak, tapi juga pada keluarga atau saudara yang bersama-sama dengan kita. Nah, di dalam keluarga inilah Paulus melihat pemberitaan firman, pemberitaan Injil
dia akan mencapai tujuannya, dia akan membawa setiap orang menjadi pengikut Kristus. Itu dimulai dari keluarga. Apa artinya dia menyampaikan dan disertai dengan satu tanda heran ke tanda heran yang lain? Tetapi kalau tidak ada persekutuan yang kuat dari rumah tangga, dari keluarga, maka sia-sia. Kebanyakan di antara orang-orang yang masuk pelayanan Paulus, banyak juga yang ragu-ragu. Dikarenakan dengan berjumpa dengan situasi keadaan dan setiap kemarin mereka layani. Bagian ini Paulus sampaikan dari penjara bersama dengan Filipi. Rata-rata surat-surat pastoral, surat-surat pengembalaan itu Paulus tulis dari penjara. Betapa perasaan seseorang ketika ada di dalam penjara. Terbatas, tetapi Paulus pun terus menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Bapak Ibu saudara-saudara berbicara tentang bagaimana pembaharuan mulai dari keluarga. Pada Ulangan pasal 6 dikatakan dalam 6 ajaran firman Tuhan itu harus diberitahukan. Saat engkau dudukkan, berdirikan, berjalankan, berbaringkan, harus terus menerus disampaikan. Dimulai dari dalam keluarga. Dan hal ini tentunya melibatkan semua. Siapa yang mau mengajar dan siapa yang diajar, siapa yang memberitahukan dan siapa yang diberitahukan. Jelas orang tua kepada anak-anak, jelas bapak mama kepada anak-anak. Demikian sebaliknya. Dan pada bagian ini yang kita jumpai bagaimana Rasul Paulus menyampaikan bagian yang terpenting dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara, sebetulnya yang berbahagia, keluarga itu tempat di mana supaya kabar baik itu diletakkan. Keluarga adalah tempat di mana supaya setiap orang mulai menyampaikan dan menghadirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Orang tua kita menjadi contoh, orang tua menjadi pengajar, pendidik untuk anak-anak. Kalau orang tua sudah dalam kata, dalam sifat perilaku sudah tidak menyatakan Tuhan, maka anak-anak percaya pada siapa. Orang tua kalau mulutnya tidak pernah jaga, suka maki-maki, suka bicara kata kotor, suka gosip orang, anak-anak itu. Nanti anak-anak ini kan kita tegur, kita marah, kita tunggu, kita pukul. Terus itu sendiri buat cara untuk anak-anak itu. Kita anggap orang bicara itu biasa, tidak. Perkataan kita adalah sebuah doa. Antara berkat dan kutuk mengalir. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Pertama-tama Bapak Ibu saudara-saudari, Rasul Paulus bilang dengan hubungan yang terbaik dalam keluarga. Kita baca dalam Kejadian bagaimana manusia diciptakan, bagaimana kehidupan Adam dan Hawa, bagaimana perjalanan mereka di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Satu buat kesalahan yang masuk dan ke dalam keluarga dan dinikmati oleh semua kesalahan. Hawa bilang, bukan yang pertama dari Adam bilang Hawa yang mengajak saya makan buah ini. Hawa bilang ular. Semua ular Hawa dan Adam kena.
Itulah di dalam keluarga. Kita kerja, kita usaha, yang baik, yang benar, yang sempurna yang kita bawa ke dalam keluarga juga. Tapi hal yang tidak baik, hal yang tidak benar, kita mengambil hak orang, mencuri hak orang, merampok hak orang, bawa masuk ke dalam keluarga, kita jadikan semua yang makan, semua yang dinikmati mendapat hukuman. Keluarga. Bapak Ibu, saudara-saudari, itu tidak ada saling menyalahkan. Itu Bapak yang bawa datang gitu. Itu semua nikmati dan nikmati semua. Itu sebabnya bagian ini mengantar kita untuk bagaimana memahami dan mengerti maksud Tuhan di dalam keluarga. Hubungan antara suami istri. Kadang-kadang kita jumpai, kita temui, ada desakan, ada niat, ada maksud, ada kerinduan yang lebih besar, yang pada akhirnya yang berikan hanya suami, dia harus mencari tambahan dengan cara yang tidak wajar. Ini juga tidak benar. Apa yang dibawa dan masukkan ke dalam keluarga itu menjadi kotoran penyakit. Sehingga apa disampaikan oleh Rasul Paulus bagi Tuhan yang berada di Kolose untuk menuju pada keluarga yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudari, mengapa ini penting? Sebagai mana awal saya katakan bahwa Injil, kabar baik, tidak bisa dia berjalan dengan sempurna kalau tanpa keluarga sebagai persekutuan terkecil. Rumah tangga yang berjalan dengan hadirat Tuhan tidak berjalan dengan baik bagaimana ini keluarga. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari, dari apa yang disampaikan dalam pembacaan ini, dikatakan dalam bagian itu bagaimana hubungan antara istri dengan suami, antara orang tua dengan anak-anak, antara suami dengan istri, istri dengan suami, lalu dengan keluarga. Tadi bacaan kita disebut dengan para hamba. Bagaimana dengan kita dalam pekerjaan, dengan saudara-saudara yang bekerja bersama-sama dengan kita. Mungkin dalam status, dalam kedudukan, dalam jabatan kita sedikit di atas mereka. Bagaimana kita dengan mereka yang ada di bawahan kita. Inilah hal yang disampaikan oleh Paulus. Sehingga Bapak Ibu, saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya, bagaimana membangun keluarga yang bahagia, bagaimana membangun keluarga yang memelihara. Kita bersama ingat satu perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 11, di dalam Lukas pasal 11 ayat 27-28, tentang siapa yang berbahagia. Ada seorang ibu dengan luar biasanya, dengan lantangnya dia katakan, berbahagia adalah kandungan yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Yesus katakan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Beda. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Bapak Ibu, saudara-saudari, sebabnya ketika kita berbicara bagaimana menjadi keluarga yang berbahagia, maka dua hal ini ada di dalam. Yang pertama, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Orang tua bicara pakai kalimat-kalimat nasihat pengajaran tentang firman Tuhan. Jangan orang tua terbawa tersulut dengan emosi lalu keluarkan kebun binatang. Keluarga kata-kata kotor, kata-kata caci maki. Ini juga. Ingat, perkataan kita itu juga bisa menghadirkan antara kutuk dan berkat dalam diri. Kita lempar, kita buang, kita sampaikan pada orang lain. Dia tidak lakukan, dia tidak pernah berbuat seperti itu. Kata itu kembali kepada dia. Dia menutup segala apa yang Tuhan telah rencanakan. Dia tutup.
Matius 3 ayat 12 bilang, apa yang kau kehendaki orang berbuat kepadamu, perbuatlah dahulu bagi mereka. Jadi kalau kita mau melihat selumbar di mata saudara, Matius itu juga tentang hal menghakimi. Kita tidak lihat balok di mata kita, bahaya sekali. Bahaya sekali. Karena dalam rumah tangga, orang tua kita harus menjadi orang-orang tua yang mengetahukan dan mengajarkan hal ini. Bicara, marah, kita sampaikan dalam nasihat yang menjadi beres. Jangan karena dengar dari sana datang bicara, oh mama, bapak, kok begini, langsung maki, marah, dan sebagainya. Kata-kata yang tidak pas. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang berbahagia. Matius 18 ayat 10 bilang, ada malaikat-malaikat yang selalu menunggu wajah Bapa di surga. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia bilang, ada malaikat-malaikat yang siap sedia berbicara kepada Bapa di surga. Jadi kita bicara pada anak, kita maki dia, kita bicara dari kata kotor, atau kita bilang di kebun binatang, kita perkataan itu lapor. Ada yang kasih tahu di atas sana. Setiap kita ini punya malaikat, saudara. Walaupun orang itu tidak dengar hari ini atau di tempat sana kamu bicara dia bilang, tapi malaikat di atas sana kata Bapak, saya punya teman di bumi berwarga ini si A ini ada bicara ini. Ada maki-maki dia. Di atas sana, tidak sana. Harus bawa dengan stop tangga. Keluarga ini si A ini si B ini yang itu sebabnya dalam Al-Quran ayat 24, 25, khususnya 25, dikatakan di kalau engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah pada sesuatu yang ada di hati kita. Jika kita bicara bola, tempat tersembunyi, di atas sana. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Bilang ada tidak dengar. Tapi kasih sekolah ini itu menjadi ujian katakan mata Tuhan melihat apa yang saya buat. Sembunyi di mana? Bukan itu, malaikatnya, para utusannya yang berbicara. Jadi kita bilang ada bicara dia tidak tahu. Biasa bahasa sejarah dia bilang dinding itu juga punya suara. Tembok ini bisa bawa berita ini. Itu berita ini kok yang bawa. Tapi atas sana yang sudah berita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang membangun keluarga yang bahagia 2 hari. Sebagaimana Lukas 11:27. Secara manusiawi, secara fisik, ketika anak-anak kita berhasil, ketika anak-anak itu sukses pasti orang tua kami. Pasti orang tua senang, pasti orang tua menunjukkan air mata karena didikannya tidak sia-sia. Kalau orang tua sudah seperti itu, apalagi Bapak dia lebih lagi. Hal yang tentunya menolong kita semua adalah ketika di dalam keluarga itu semua mendengar itu. Anak-anak berhasil, kalau kita berhasil dalam mengajak pada sedang yang tinggi, karena kita terus ke bawah dan berada bersama. Itu yang dua. Ini yang terjadi antara suami istri terhadap anak-anak, dan juga ketika orang tua, bapak, ibu terhadap anak-anak. Kita tunjukkan kita berada dalam bagian yang hati anak-anak akan membawa. Hal yang kedua Bapak Ibu, ketika kita semua sebagai persekutuan saling keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang mewujudkan dan di dalamnya anak-anak selalu menghormati orang tua. Anak-anak selalu menghormati orang tua. Kita dulu anak-anak
bersama dengan orang tua kita bisa berhasil karena kita menghargai dan menghormati orang tua. Kalau kita tidak menghargai dan menghormati orang tua, pasti secara pekerjaan kita tidak akan mencapai apa-apa. Dan perkataan yang baik kita terima bukan soal berkah, tapi pasti kata-kata kotor, kata-kata itu yang keluar dari orang tua kita. Bapak Ibu saudara-saudara, anak-anak kita akan berhasil ketika orang tua menyampaikan berkah kepada dia terus. Tapi kalau orang tua selalu caci maki dia, selalu bicara dengan kata-kata kemungkinan, dia tidak akan. Walaupun dalam bagian firman Tuhan terbaca seperti tadi Keluaran 20 ayatnya yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut pemerintahan yang diberikan Tuhan Allah kepada. Bagaimana Bapak hari ini mau berjalan berdaya? Bagaimana mau menghormati Bapak dan Mama? Kalau di dalam rumah ada piring kerbang, ada sendok kerbang, jangan itu bicara ibu itu ada dua, ada di atas. Tapi dalam rumah kadang-kadang ada piring kerbang, sendok kerbang, kursi kerbang. Ini yang buat anak-anak kita bertumbuh dalam satu bagian yang lain. Hal yang berikut Bapak Ibu saudara-saudari, ketika anak-anak bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan dengan baik, kita tidak ragu. Dimanapun mereka akan bertugas di luar jauh dari kita, mereka tetap pegang Tuhan. Yesus, apa kita dengar firman Tuhan di dalam Amsal pasal 18 ayat 10? Mereka akan tempatkan Tuhan sebagai menara yang kuat dalam diri. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Itu karena sudah menerima, sudah melihat hal itu dari orang tua. Tapi kalau orang tua hidup tidak takut Tuhan, anak bisa mendekat. Apa yang diberitahu anak-anak Tuhan? Mazmur 37 ayat 25 tahun ini. Dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah melihat orang benar tinggal atau anak itu menimpa. Itu kesaksian. Dibaca di orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatu, anak-anak itu luar biasa berkata. Dari dirinya, dia belajar dari bapaknya Isa. Isa orang belajar seorang peternak di Bethlehem. Tapi Isa mengajar bagaimana memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebab dia tahu terus dalam pekerjaannya sebagai seorang gembala, dia memuji dan memuliakan Tuhan. Dia mengakui Tuhan walaupun hanya pekerjaan yang paling terhina, paling terendah dan dia berharga sekali dalam tradisi orang Yahudi, dalam kata orang Yahudi. Tetapi dari keadaan yang terendah itu, Tuhan bawa dia menjadi Tuhan ada dia menjadi seorang lain. Lukas 1:37 Bapak Dialah tidak ada yang besar. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan hal yang terakhir adalah bagaimana kita menaruh dan menghargai anak-anak. Ketika hubungan suami istri berjalan dengan baik, lalu anak-anak itu menghargai dan menghormati orang tua, pasti berkasih Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudara, kita juga harus belajar menghargai anak-anak. Di antara kita sudah punya anak-anak yang bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, sudah hidup dengan berkeluarga, tapi kadang-kadang kita orang menjadi orang tua yang menuntut. Oke, malu oke, kita tidak bisa diberikan. Mulai bahasa kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ini sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan dalam kehidupan. Kita menghargai ini, pekerjaan ini, kita menghargai penghasilan dan pendapatan ini. Lalu pada waktunya dia juga akan memberikan, itulah janji, itulah kehidupan. Bukan kita dalam kondisi mau minta. Saya punya pengalaman dari satu anak sekolah minggu dari kita di Konsumen. Saya berada sekolah minggu. Dia bilang sama saya, Bapak, saya ingin kerja dan sebuah jadi orang tua yang
Terus makan sebulan itu pakai apa? Bapak saya cari-cari dengan ojek. Karena sebagai guru sekolah. Bapak saya sedih. Itu orang tua didikan untuk dia sendiri. Dia berjumpa dengan Tuhan lewatnya. Tapi kalau kita kejar dia, kita tahan itu bukan seperti karena akhirnya juga Bapak Pendeta guru sekolah minggu dia saya bekerja dengan apa yang punya anak tidak sebab pekerjaan yang adalah diberikan oleh Tuhan untuk menjawab orang tua kami bisa menerima doa kalau kita pernah dalam Bible apa itu anak-anak tidak berhasil kita lagi berjalan dengan tidak boleh. Kalaupun mereka mau kasih itu mengucapkan terima kasih mereka kepada kita menghargai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau bilang kemaruan itu dimulai pada suatu dalam firman. Ketika kita semua saling menghargai Bapak dan Mama, saling mengenal, dia turun kepada anak-anak kita dalam menghargai orang tua kalian, Bapak dan Mama, itu dalam hati saya. Orang-anak pasti itu juga jangan menerima contoh itu. Di kemudian hari ketika Tuhan telah memberi pulang dari pulang dan daging dari daging, dia akan terangkan itu. Dia akan melakukan itu dalam keluarga. Dia akan ciptakan suasana itu dalam keluarga. Artinya itu Bapak Ibu saudara dan saya berhasil. Tidak menjadi orang tua yang ego, yang hanya diri kita sendiri yang mengatur. Tidak, tapi kita sudah berdiri untuk menghargai kehidupan mereka yang berbeda. Dan hal yang terakhir Bapak Ibu saudara di bagian yang terakhir ini, Bapak Ibu saudara dari hati Tuhan memberi hari yang luar biasa dengan anak kita belajar untuk menerima apa yang mereka berikan. Kalaupun tidak jangan kita hargai mereka. Namun juga pada bagian tertentu kita harus memberi nasihat yang terbaik untuk menolong mereka. Kita tidak salah mengambil keputusan, tidak salah melangkah dalam pilihan hidupnya untuk menjalani kehidupan yang benar. Kiranya Tuhan yang punya firman menolong dan memberkati kita semua dalam kehidupan kita sehat. Amin.